wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Hukum Acara Petun dan MK ingin memaparkan dan menjelaskan beberapa materi terkait dengan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Baik, sebelum memasuki pembahasan, perkenalkan saya Salsabila Azhara dengan NPM 222-1020-167. Di sini saya akan membahas pembahasan terkait pengertian sengketa kewenangan antara lembaga negara beserta dasar hukum dan contoh kasusnya. Rekan saya Cindy Oktara Rahayu akan membahas syarat sengketa bisa disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Dan rekan saya Rizky Ferdian Sariduan akan membahas proses penyelesaian dan tantangan dalam penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Langsung saja ke pembahasannya. Sengketa kewenangan antara lembaga negara adalah perselisihan mengenai pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara dua atau lebih lembaga negara yang masing-masing mengeklaim, memiliki, atau menolak suatu kewenangan tertentu. Artinya, sengketa ini terjadi ketika terdapat pertentangan antara lembaga negara mengenai pelaksanaan kewenangan yang didasarkan pada konstitusi. Pembahasan selanjutnya yaitu landasan hukum yang menjadi dasar penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Terdapat pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya contoh kasusnya terkait kasus Komisi Yudisial versus Mahkamah Agung. Komisi Yudisial mengeluarkan surat permintaan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa beberapa hakim agung atas dugaan pelanggaran kode etik. Mahkamah Agung menolak permintaan tersebut dengan alasan Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perilaku hakim agung karena mereka merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang mandiri. Komisi Yudisial merasa kewenangannya sebagai lembaga pengawas perilaku hakim diabaikan. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Komisi Yudisial memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap semua hakim, termasuk hakim agung. Namun dalam pelaksanaannya, Komisi Yudisial harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi menegaskan perlunya checks and balance antara lembaga dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Maka dari itu, mengukuhkan bahwa Komisi Yudisial tetap memiliki fungsi pengawasan etik terhadap semua hakim, yang menunjukkan pentingnya batas dan kerjasama antara lembaga negara agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai syarat-syarat sengketa yang bisa disidangkan di MK. Syarat-syarat sengketa yang bisa disidangkan di MK Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pelaksanaannya. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional terbatas hingga hanya jenis-jenis sengketa tertentu yang dapat disidangkan di sana. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hanya berwenang menyidangkan jenis sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Sengketa yang dapat disidangkan di MK meliputi 5 jenis perkara. Yang pertama, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau judicial review yang dapat diajukan oleh warga negara, kelompok masyarakat, atau badan hukum yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Yang kedua, sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara yang hanya dapat diajukan jika melibatkan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang 1945. Seperti Presiden, DPR, DPD, MA, DPK, dan MK. Ketiga, permohonan pembubaran partai-partai politik yang diajukan oleh pemerintah apabila partai politik tersebut dianggap melanggar prinsip-prinsip demokrasi atau konstitusi. Keempat, perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, yang diajukan oleh peserta pemilu yang merasa dirugikan oleh penetapan hasil pemilu oleh KPU. Yang kelima, pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden yang dapat mengakibatkan pemberhentian di jabatannya, yang kemudian dinilai dan diputus oleh MK sebelum MPR mengambil keputusan akhir. Oleh karena itu, tidak semua sengketa hukum dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya memenuhi syarat kewenangan konstitusional yang telah ditentukan oleh secara tegas dalam Undang-Undang 1945. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan utama berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan 2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau PHPU. Dan juga selanjutnya ada jenis sengketa yang diselesaikan di MK. Yang pertama ada sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Yang kedua, perselisihan hasil pemilihan umum nasional, DPR, DPD, Presiden atau Wakil Presiden, dan juga DPRD. Yang ketiga, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, Pilkada. Meskipun kini sebagian kewenangannya telah dialihkan ke Mahkamah Agung, namun MK tetap menjadi forum final untuk beberapa kasus tertentu. Dan juga selanjutnya ada proses penyelesaian sengketa. Yang pertama, pengajuan permohonan. Pemohon mengajukan permohonan ke MK sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Misalnya, PMK nomor 4 tahun 2023 untuk PHPU, Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, pemeriksaan administratif. Permohonan diverifikasi kelengkapan dan syarat formula oleh Kepanitraan MK. Yang ketiga, sidang pemeriksaan awal. Sidang perdana untuk memeriksa legal standing pemohon dan pokok permohonan. Yang keempat, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait. Termohon, misal KPU untuk sengketa hasil pemilu, dan pihak terkait memberikan jawaban serta keterangan. Yang kelima, pemeriksaan pembuktian dilakukan pemeriksaan bukti-bukti, saksi, dan ahli untuk memperkuat dalil permohonan. Yang keenam, ada rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Hakim MK bermusyawarah secara tertutup untuk mengambil keputusan. Dan yang ketujuh, atau terakhir, putusan MK. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka, bersifat final dan juga mengikat. Dan selanjutnya, ada tantangan dalam penyelesaian sengketa di MK. Yang pertama, beban perkara yang tinggi. Setiap pemilu, MK menerima ribuan permohonan sengketa yang harus diselesaikan dalam waktu sangat terbatas. Hal ini menimbulkan tekanan besar pada sumber daya manusia dan teknis lembaga untuk memproses dan memutuskan perkara secara cepat dan adil. Yang kedua, kerumitan pembuktian. Sengketa pemilu sering melibatkan bukti yang kompleks seperti dokumen, data suara, dan kesaksian yang memerlukan verifikasi cermat. Seringkali bukti yang diajukan tidak cukup kuat atau kurang terstruktur, sehingga menyulitkan MK dalam membuat putusan yang adil. Dan yang ketiga, tekanan politik dan opini publik. MK sering menjadi target opini publik dan intervensi politik. Keputusan MK dalam sengketa pemilu berdampak besar pada stabilitas politik, sehingga menjaga integritas dan independensi dari tekanan eksternal menjadi tantangan sendiri. Apabila di era digital, di mana opini publik mudah terbentuk dan menyebar luas. Yang keempat, keterbatasan waktu. Undang-undang memberikan waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Dalam praktiknya, waktu efektif untuk pemeriksaan perkara bisa lebih pendek dari yang diatur karena adanya prosedur administratif seperti pemanggilan pihak. Yang kelima, keterbatasan kewenangan. MK hanya berwenang memutus sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilu, bukan pelanggaran administratif atau pidana yang menjadi kewenangan KPU atau kepolisian. Namun, seringkali pokok permohonan di MK bersinggungan dengan pelanggaran tersebut, sehingga menimbulkan problematika dalam penanganan perkara.